bisa mendatangkan ribuan bahkan jutaan profesor untuk menangani tanaman jagung yang model sedemikian rupa, kemudian ditumbuhi lagi di sampingnya. Hewan yang ada di dalam yang merusak dan memberikan penyakit, efek buruk pada tanaman ini nanti kan kelihatan. Ketika mempunyai tanaman yang seperti ini, maka dia akan mengeluh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel PMC Petani Muda Community. Salam sehat selalu semuanya kawan-kawan medsos petani dimanapun Anda berada. Episode kali ini saya akan menyampaikan beberapa peristiwa penting di tahun 2022 saat ini, masih seputar dunia pertanian. Khususnya saat ini saya berada di lahan saya dan lahan tetangga saya. Di sini ada beberapa peristiwa, yaitu tentang adanya penyakit pada tanaman. Tidak menutup kemungkinan dari zaman dahulu sampai sekarang yang namanya hama itu pastinya ada. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya ilmu teknologi yang begitu sangat canggih, namun saat ini juga beberapa kendala yang dihadapi oleh para petani ini juga banyak sekali. Zaman dahulu dunia pertanian, khususnya tanaman jagung, itu pun sudah ada penyakit yang namanya bule, atau orang-orang sini menyebutnya puten. Namun bule ini masih banyak rumor juga yang menyebutkan bahwa bule juga bisa ditangani oleh beberapa obat atau beberapa pola dalam perawatan tanaman jagung. Namun kalau saya pribadi, ternyata bule ini tidak akan bisa untuk ditangani kalau tidak dicabut begitu atau ditanami kembali. Yang pertama yaitu bule. Untuk yang kedua, saat ini ada kasus penting yang merambah di tahun 2022 pada pertanian jagung. Kelihatannya sepele, akan tetapi penyakit seperti ini, atau bisa dikatakan salahnya dalam memberikan dosis pada obat, itu juga bisa memberikan efek buruk terhadap pertumbuhan tanaman kita. Jadi di sini ada beberapa penyakit pada tanaman jagung yang akan saya suguhkan. Mudah-mudahan peristiwa penting atau informasi yang saya sampaikan saat ini, mungkin kalau ada teman-teman yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih, tolong nanti di komen, diberikan sarannya bagaimana baiknya. Namun mungkin tempat yang saya duduki ini nantinya ada beberapa sekeliling jagung yang sangat luar biasa parah, dan bisa dikatakan bisa mendatangkan ribuan bahkan jutaan profesor untuk menangani tanaman jagung yang model sedemikian rupa. Mungkin saya kira tidak akan bisa. Jadi selama saya kecil sampai saat ini, yang namanya tanaman itu pasti ada penyakitnya. Namun ketika sudah sedemikian, maka siapapun orangnya itu akan menangis kalau memang tanaman jagungnya itu semuanya kena penyakit sedemikian rupa. Dan nantikan beberapa penyakit yang bisa saya tampilkan saat ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang lumayan sedikit memberikan wawasan untuk kita semua. Jadi teman-teman yang sudah bisa memberikan solusinya, saya harap nanti komen, dan jangan lupa dukung terus channel ini, khususnya para dunia medsos, dunia pertanian, agar saya juga bisa bergabung dalam memberikan informasi kepada teman-teman medsos, khususnya di dunia pertanian saat ini. Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih, nantikan inilah video yang akan saya suguhkan. Orang-orang sekitar menyebutnya
ini adalah penyakit mentek. Penyakit mentek ini terlihat ya seperti layaknya tanaman jagung, namun kalau diperhatikan daunnya ini mirip seperti daun rumput gajah. Jadi tanaman jagung ini ya bisa tumbuh, tapi tidak bisa seperti yang lainnya, maksudnya bertumbuh dengan baik. Entah kenapa di sini ada beberapa masukan atau beberapa pendapat argumentasi dari berbagai kalangan masyarakat bahwasanya tumbuhan jagung yang muda seperti ini katanya satu adalah dampak daripada tekstur tanah, atau di dalam tanahnya ini ada beberapa penyakit yang menggelitiki di dalamnya. Entah kasus ini sudah ada penelitian atau belum, namun begitulah salah satu argumentasi dari masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, ini disebutkan kalau ternyata jagung ini terkena dosis atau obat-obatan yang terlalu, seperti dosis obat DMA atau solusi yang cara pengobatannya itu terlalu dosis atau terlalu banyak, sehingga 2 hari setelah panen ketika disemprot ini membawa dampak buruk pada tanaman jagung. Saya kira hal sedemikian ini tidak akan bisa diatasi. Karena mengapa? Didatangkan sejuta profesor pun, kalau tanaman jagung seperti ini, saya yakin 100 yakin ini tidak akan bisa berbuah ini. Dikarenakan seperti kalau bahasa sini ngebung ya. Ketika dia sudah tumbuh seperti ini, dia nanti ditumbuhin lagi di sampingnya, kemudian ditumbuhin lagi di sampingnya, sehingga menjadi meluntir bahasanya. Nah, seperti ini meluntir semua ini, meluntir. Jadi hanya dengan satu cara, yaitu satu cara ini memang agak fatal sedikit. Dengan cara apa ya? Dengan cara dicabut seperti ini. Kita coba praktekkan. Kalau nanti katanya ada hewan yang ada di dalam yang merusak dan memberikan penyakit, efek buruk pada tanaman ini, nanti kan kelihatan. Apakah ada ulatnya atau namanya apa itu ya, yang memberikan dampak buruk sehingga tanaman ini tidak bisa tumbuh seperti pada umumnya dan tidak bisa berbuah. Tapi di sini saya tidak menemukan. Mungkin sudah pindah tempat karena sudah berhasil menggagalkan pertumbuhan tanaman ini. Oh, ini saya menemukan ini. Apakah ini hanya rayap ya? Mungkin ini rayap ini. Nah, seperti ini. Kalau saya kira ini bukan karena efek daripada penyakit yang ada di tanaman ini, karena kebanyakan dosis obat yang namanya solusi atau DMA. Ini bukan kesalahan obatnya, namun kesalahan saat penyemprotan awal. Orangnya itu kebanyakan dosis, satu tangki biasanya dikasih 3 atau 4 karena rumputnya kemarin memang terlalu lebat sehingga dikasih dosis yang lebih. Namun ketika jarak 2 atau 3 hari setelah penanaman jagung ini, masih ada beberapa volume ketebalan obat yang dikasihkan tadi, sehingga menjadi efek besar atau dampak terhadap tanaman jagung tersebut. Kurang lebih yang terkena penyakit seperti ini di lokasi yang saya ambil gambarnya ini kurang lebih kisaran bibit 1 kiloan. Jadi semua petani, siapapun dia, dimanapun mereka berada, ketika mempunyai tanaman yang seperti ini, maka dia akan mengeluh
dan otomatis kalau dipikirkan berapa puluh atau berapa ratus biaya yang dikeluarkan untuk menanam tanaman ini dan menghasilkan panen yang lebih baik, namun ternyata hasilnya demikian. Ini adalah salah satu atau beberapa kendala yang dihadapi petani saat ini. Kalau yang lain ya lumayan bagus, namun tetap ada yang satu baik, yang satu tidak. Mungkin ini efek daripada obat yang terlalu banyak dosisnya. Makanya tadi kalau andaikan ini karena penyakit atau tekstur tanahnya yang kurang baik, karena kemiringan atau kurang olahan, maka datangkanlah 100, 1000 atau sejuta profesor untuk menangani atau menanggulangi tanaman yang sedemikian rupa. Terus mengapa saya mempunyai argumentasi menyebutkan bahwa hal tersebut adalah salah satunya dikarenakan dosis yang terlalu banyak. Di sini terbukti, mungkin saya juga bisa salah atau bagaimana nanti masukan teman-teman, terbukti bahwa ada satu jenis pohon yang juga terkena dampak tersebut, yakni yang ada di samping saya ini adalah pohon jati. Mestinya pohon jati ini daunnya lebar-lebar, namun mungkin ini efek daripada obat solusi atau obat DMA yang dosisnya terlalu banyak, sehingga tanaman jati ini pun mempunyai dampak yang sedemikian rupa. Nah, daunnya ini meluntir-meluntir, dan ini otomatis nantinya mati kalau memang dosisnya terlalu tinggi. Tidak hanya satu, ini ada dua pohon yang terkena dampaknya. Ini lokasi saya masih yang tadi, yang semuanya jagung-jagung di sini ini terkena penyakit meluntir atau mentek. Nah ini semuanya. Jadi di tahun 2022 ini memang terlihat kalau sudah tanamannya baik juga baik, namun kalau ada yang mungkin terlalu agresif atau terlalu tidak memikirkan efek daripada dampak pekerjaan yang kita lakukan, maka disitulah nanti timbul faktor-faktor atau timbul penyakit-penyakit yang banyak didapati oleh para petani. Oh ya, tadi saya sebutkan tidak hanya penyakit mentek ini, namun ada penyakit-penyakit yang lain. Walaupun jagungnya ini tidak terkena dosis daripada obat, namun juga ada salah satu banyaklah hama yang menghampiri kita saat ini. Namun kita berdoa saja, mudah-mudahan para petani semuanya dikasih rezeki yang barokah, melimpah semuanya, teman-teman kawan medsos yang dimanapun saat ini berada. Ini juga salah satu kendala utama orang-orang atau teman-teman petani di seluruh dunia. Ini adalah bule. Maksudnya bukan orang bule ya. Maksudnya ini adalah jagungnya berwarna putih, seleret-seleret putih. Dimanapun ada orang yang bisa menangani bule ini sehingga tanaman ini bisa berubah, nanti saya akan belajar di sana. Karena saya kira kalau tumbuhan sudah seperti ini tidak akan bisa diobati lagi. Makanya sekali lagi saya sebutkan, datangkan sejuta profesor untuk para petani ini sehingga petani bisa tenang dalam pengolahan lahan sehingga hasilnya lebih melimpah. Kalau seperti ini ya ilmunya cuma satu, obatnya juga cuma satu. Ini adalah obat cap jempol, ini namanya. Maksudnya di jempol terus dicabut seperti ini. Tapi juga ada manfaatnya. Setelah dicabut ini jangan dibuang, ini dibawa pulang, kemudian dikasih makan ke sapi atau ke kambing. Nah, ini juga meluntir seperti tadi. Dua-duanya ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Obatnya cap jempol, dicabut, di jempol, terus dicabut seperti ini. Oke, terima kasih. Itulah sedikit pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan channel ini lalu bisa memberikan sedikit informasi menarik seputar dunia pertanian khususnya, agar
kita bisa saling mendukung, agar kita saling bisa memberikan informasi yang positif kepada seluruh kawan-kawan medsos dunia pertanian khususnya juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.